Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Anda semua menyimak penjelasan singkat mengenai penyebab terjadinya api yang dirangkum dalam materi yang berjudul Teori Segitiga Api. Dan bagi Anda yang sudah paham, anggap saja ini sebagai referensi training. Kebakaran pastinya kejadian yang tidak kita inginkan, karena kebakaran berdampak negatif yang sangat merugikan. Kebakaran bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan kebakaran, namun secara umum ada 3 faktor utama yang menjadi penyebab munculnya api yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Apa saja itu? Mari kita simak penjelasan berikut. Faktor penyebab terjadinya api. Api tercipta dari proses kimia, yakni proses oksidasi cepat yang menghasilkan panas dan cahaya. Api dapat tercipta apabila terjadi persenyawaan atau bersatunya 3 elemen yang dikenal dengan teori segitiga api. Apa itu teori segitiga api? Segitiga api adalah suatu teori tentang terbentuknya api dengan penggambaran melalui skema berbentuk segitiga. 3 elemen dalam bentuk segitiga api yaitu oksigen, sumber panas, dan bahan mudah terbakar. Jika 3 elemen itu bersatu dan bereaksi, maka akan muncul api. 3 elemen segitiga api, yang pertama oksigen. Di dalam udara yang kita hirup terdapat bermacam-macam unsur seperti nitrogen, argon, dan salah satunya adalah oksigen. Dengan kadar minimum 16% dapat menjadi unsur penting membentuknya api. Sedangkan dalam udara normal yang kita hirup terdapat kandungan 20% oksigen, sehingga pasokan oksigen idealnya sewaktu-waktu bisa mendukung terjadinya api. Yang kedua, sumber panas. Lingkungan yang memiliki suhu tinggi berpotensi lebih besar menimbulkan terjadinya api. Sumber panas bisa berupa sinar matahari, konsleting listrik, panas energi mekanik, atau gesekan reaksi kimia dan kompresi udara. Benda mudah terbakar yang dimaksud adalah benda-benda yang mudah bereaksi dengan reaksi pembakaran. Contoh elemen segitiga api. Yang pertama oksigen, yaitu udara yang kita hirup. Yang kedua sumber panas, contohnya yaitu faktor alam, yaitu petir dan panas matahari. Kemudian dari energi panas listrik seperti konsleting pada panel listrik dan stop kontak. Kemudian dari energi panas mekanis, yaitu terjadinya gesekan pada putaran mesin dan motor listrik. Kemudian energi panas kimia, yaitu reaksi panas pembakaran, panas akibat komposisi, panas larutan, dan pemanasan spontan. Dan yang terakhir, panas dari percikan pengerjaan pengelasan dan gerinda. 3. Benda mudah terbakar yaitu bisa berupa zat padat seperti karet, debu, kertas, sampah, daun kering, kayu, kain, plastik, dan puntung rokok, dan lain-lain. Kemudian dalam bentuk zat cair seperti nafta, bensin, cat, minyak tanah, spiritus, alkohol, dan lain-lain, dan bisa berbentuk gas LPG. Nah, rekan-rekan semua, setelah memahami teori segitiga api, maka marilah kita stop kejadian api mulai dari sekarang. Bagaimana caranya? Yang pertama, jauhkan sumber panas dengan benda yang mudah terbakar. Contoh, jangan menempatkan nafta di depan heater, menaruh botol plastik dan kertas pada equipment yang panas. Yang kedua, identifikasi dan kontrol sumber panas secara berkala dan konsisten. Contoh, cek kondisi putaran mesin, kondisi motor listrik, kondisi yang berhubungan dengan kelistrikan, dan lain-lain secara berkala dan konsisten. Yang ketiga, kontrol penempatan material mudah terbakar secara konsisten. Contoh, cek apakah penempatan sudah sesuai aturan, misal di dalam red box dan jauh dari sumber panas. Yang keempat,
Pastikan equipment dan instalasi listrik terpasang dengan benar dan aman. Contoh pada saat awal instalasi, perbaikan, dan shutdown. Periksa kembali kelengkapan equipment dan kondisinya apakah dalam keadaan lengkap dan aman. Yang kelima, lakukan 5S di area kerja dan di area mesin secara konsisten. Contoh, setiap selesai pekerjaan, pastikan kondisi area kerja, area mesin dan dalam kondisi bersih dan aman dari benda-benda mudah terbakar. Yang keenam, segera lakukan SPT, stop, panggil, dan tunggu. Bila menemukan kondisi abnormal, contoh, jika melihat sesuatu yang abnormal pada mesin atau mencium bau sesuatu yang tidak biasa, seperti bau terbakar, bau bensin, lakukan SPT. Yang ketujuh, ikuti dan patuhi semua aturan atau prosedur yang berlaku seperti working instruction dan working prosedur standar dan lain-lain. Contoh pada saat melakukan pekerjaan seperti pengelasan dan gerinda, pastikan jauh dari bahan mudah terbakar dan selalu siapkan pelindung agar terhindar dari percikan api tidak menyebar kemana-mana. Rekan-rekan semua, tentunya pencegahan terjadinya api yang disebutkan tadi tidak akan bisa terwujud tanpa partisipasi kita semua. Untuk itu, marilah kita tanamkan dalam pola pikir kita dan pola kerja kita tentang bahaya api agar kita terhindar dari kejadian api. Dan marilah semua kita lebih peduli, karena kepedulian kita adalah masa depan kita bersama. Mari kita wujudkan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Terima kasih.